Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bretes, kembali kita berjumpa di acara Podcast Bright Indonesia, spesial program Kurma Kupasan Risalah Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk Bretes hari ini yang tengah menjalankan ibadah puasa. Semoga tetap semangat dalam keadaan prima dan sehat walafiat. Saya mau cerita nih, kemarin ya kan, ini sebenarnya mudah banget ini ceritanya. Menjelang sekitar 15 menit membuka puasa nih, ya kan, lah ayah berantem kesel, ngedongkol di hati, ya kan, ngedongkol di hati. Kenapa? Karena orang rumah gak bikinin kolak. Urusan kolak marah ya. Marah udah tua. Kalau tua kan gede ambek. Nah, urusan ngedongkol, ya kan, sampai keluar kata-kata yang sebenarnya sih entah nih batal atau nggak puasanya kan gitu ya. Lu gimana sih lu? Jadi ada hal-hal yang sifatnya nada suara tinggi, rendah lagi kan gitu ya. Iya. Sampai ke bawah gitu loh. Nah, itu adalah kita spontan sebenarnya karena pada waktu situasinya loh. Kalau saya pribadi nih emang paling seneng kolak gitu loh. Gak ada kolak kalau buka puasa tuh, wah rasanya hampa banget hidup, asik gitu. Sebenarnya kalau dalam ibadah puasa nih kita kedongkol dalam hati, ya kan, terus sampai kepikiran gitu loh. Waduh, ini persoalan yang luar biasa ya. Dahsyat. Kayaknya udah mau gempa aja. Dahsyat. Gimana nggak ada satu urusan kolak sampai bisa begitu? Nah, itu kan godaan setan. Godaan setan. Jadi benang merahnya adalah emosi. Emosi. Nggak pakai es ya. Nggak pakai es. Kalau emosi dingin ya. Emosi dingin. Ya, kalau emosi kan panas. Iya benar. Marah. Aduh. Marah. Bahasa Arabnya godob. Ya. Godob. Marah, murka. Godob bahasa. Kita sering apal kita ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdub, bukan jalan mereka yang dimurka, yang dimarahin. Kan awalnya ihdinas siratal mustaqim, berilah petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu Islam. Jalan yang lurus itu kayak apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang lurus, jalan Islam itu adalah jalan yang ditempuh, ditelusuri oleh orang-orang yang mendapatkan nikmat. An'amta, yang telah engkau beri nikmat. Penjelasannya panjang, yang sering dibaca di doa taraweh. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassolihin, para nabi, para orang-orang yang benar, para syuhada wassolihin. Di situ ditambahin ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang mendapatkan murka, marah. Kita kan lagi bicara murka, ya. Murka bahasa Arabnya istilahnya godob. Kemudian orang yang dimurka maghdub. Nah, gitulah pemahamannya. Nah, tidak ada definisi, yang penting marah aja kan. Orang udah tahu marah itu apa, nggak perlu didefinisikan. Betul. Tapi yang terpenting marah itu yang kita harus pahami itu adalah bagian dari sisi dalam manusia, bagian dari jiwa manusia. Jiwa manusia tidak ada yang tidak punya unsur marah. Gak ada, sekalipun Nabi. Karena Nabi juga marah. Nah, perbedaannya ada marah yang positif, ada marah yang negatif. Nah, gitu. Marah yang positif berarti bagus, namanya juga positif. Marah yang negatif berarti tercela dan jelek, dan itu bagian dari dosa juga. Nah, gitu. Jadi kita bisa ngukur
ketika tadi kasusnya kolak, urusan kolak, lalu menimbulkan emosi, apalagi emosinya tidak terkontrol, berarti kira-kira Pak Heri kan bisa jawab. Iya. Positif apa negatif? Negatif itu. Ya udah, berarti dosa kan gitu. Dan memang hampir rata-rata gitu. Ya. Itu kan sebutnya kalau ada istilah nafsu ya. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu dalam arti nafsu itu apa namanya ya? Yang bagiannya adalah marah gitu. Memang kecenderungannya bisu, berbuat kejelekan. Nah sekarang larangannya, pertama kita ini kalau ngaku orang bertakwa katanya, sampean orang bertakwa Mas? Ya jawabannya bisa insya Allah ya. insya Allah bertakwa. Nah kalau misalkan jawabannya walaupun insya Allah, tapi kan mengatakan takwa ada barometer, ada ukuran ya. Kayak apa sih orang bertakwa itu? Modelnya, cirinya. Nah di dalam surah Ali Imran ayat 133 134. Di situ ayat 134 disebutkan ciri orang bertakwa. Ciri yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang infak, sedekah atau zakat dilakukannya dalam keadaan sarra wad-dharra, susah sedekah, seneng sedekah, kaya sedekah, miskin sedekah. Itu ciri orang bertakwa gitu. Miskin aja sedekah, bagaimana kayanya ya? Gitu. Betul ya. Kemudian nah ini nih wal kadhiminal ghaidha. Nahan. Ciri orang bertakwa nahan emosi. Kadhimin nahan, al ghaidha emosi. Nahan marah. Pak Heri kalau ngaku bertakwa, walaupun ini ngeselin nggak ada kolak, tahan, susah, tahan, gitu. Nah, yang dinilai adalah perjuangannya. Nah itu dia, nah, perjuangannya, gitu. Perjuangan gitu. Mempertahankan emosi. Gitu. Tahan itu artinya gini, tidak membalas di saat sanggup. Istri kesalahannya adalah tidak memenuhi perintah suami suruh bikin kolak. Andai kan disuruh, buka sekarang bikin kolak, nggak dijalanin. Nah gitu kan, berarti membangkang. Betul. Kemudian kita kan marah, wajar kan? Manusiawi. Ketika marah, sanggup nggak ngemarahin ke istri? Sanggup nggak? Ya spontan keluar. Enggak. Kalau bicara sanggup nggak? Sanggup lah. Sanggup. Jangan kan marah, nempeleng aja sanggup kan? Istilahnya gitu ya. Ini manusiawi ya. Nah, ketika seseorang sanggup membalas atas kesalahan orang lain, lalu ditahan, itu yang disebut ciri bertakwa, dan itu perjuangan. Kita sanggup kok ngomel-ngomel, mencak-mencak, jangankan mencak dipukul aja sanggup, KDRT gitu. Istilah sanggup, tapi kita tahan. Jangankan membalas, keluar kata-kata pun tidak. Nah, itu berarti tanda orang bertakwa. Tapi ada tanda selanjutnya. Wal kadhiminal ghaidha, jangan sekedar ditahan. Kalau ditahan doang, ujung-ujungnya dendam. Ya kan? Itu bahaya tuh. Gitu. Dan itu dendam, ya akhir gitu. Terjadi salah satu yang sangat-sangat tidak kita duga kan, bahkan dendam, menyeramkan gitu. Karena dendam itu kan. Jadi gini, ada jalur yang berikutnya, tapi tingkatannya lebih sulit juga. Kalau sekedar nahan bisa lah. Oke, nah tahan. Memang sakit. Nah, dan itu yang dinilai pahalanya, karena merasakan sakit. Sakitnya di mana? Di sini. Gitu kalau kata lagu gitu. Sakitnya tuh di sini kan gitu. Sakit. Ketika sakit itu kita tahan, itu nilai pahala. Tapi ingat, jangan berkelanjutan mengakibatkan dendam. Ada tahapan kedua adalah yang agak berat juga. Wal afina anin nas, maafin. Kita nahannya bisa,
tapi ngambeknya yang nggak bisa. Dicuekin aja itu istri sampai 3 hari. Dan berujung kepada dendam juga, nggak dikasih uang belanja ujungnya. Repot ya gitu ya. Jadi tahan emosi, kemudian maafin. Memaafkan deh. Tandanya ngemaafin gimana? Peluk. Tambah berat lagi ya. Tambah berat lagi. Gengsi kan gitu. Nah itu dia faktor gengsi, peluk. Nah gitu. Cukup nggak ngemaafin? Enggak. Ada yang lebih hebat. Dan ini yang saya sendiri sulit Pak, gitu ya. Di saat udah nahan sakit, udah harus ngemaafin. Artinya ngemaafin kan perilaku kita, sikap kita nggak berubah. Biasanya senyum-senyum, biasanya meluk-meluk gitu. Ada yang lebih hebat ketika kita disakitin, dia dimarahin gitu, dibikin kesel. Yang lebih hebat yang ketiga adalah Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta, senang dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu kalau menurut saya dengar ya dari Profesor Quraish Shihab, kejahatan dibalas kebaikan. Air tuba dibalas dengan susu. Nah gitu. Biasanya kan air susu dibalas tuba. Iya, dibalik. Air tuba dibalas air susu. Istri ngeselin. Sakitnya tuh di sini. Kita tahan. Kita maafin. Lalu kita maafin, kita nggak berubah sikap. Kita besok baikin. Ajak ke toko emas. Gitu ya. Ajak aja ke toko emas gitu. Mau beli mau enggak terserah. Ya, dia langsung ngacir, langsung nah gitu. Itu artinya kan si istri mah ngeselin. Tapi kita berbuat baik dengan cara ngajak ke toko emas, suruh nunjuk aja. Nggak usah beli umpama gitu. Nyenengin aja. Nah, gitu. Biar hati seneng ya. Lu bagaimana nih, asik gitu. Nah gitu. Nah itu ya. Jadi persoalan itu marah yang negatif ya. Marah yang positif beda lagi gitu. Marah ketika berbuat melihat satu kemunkaran. Itu harus ada rasa marah. Ini kemunkaran, ini perbuatan dosa, wajib dicegah. Ini nggak bener nih. Nggak bener gitu. Tapi kalau marah yang kayak tadi mah jelas jelek gitu. Jelas jelek ya. Dan gede adatnya berarti ya. Nabi juga kan ngingetin. Itu hadisnya singkat banget. Abu Hurairah itu ada hadis yang ke-15 kalau nggak salah. Di dalam hadis Arba'in, Abu Hurairah minta nasihat. Ya Rasul, nasihati saya. Ausini, nasihati saya. Rasul nasihatnya cuma satu kok. La tagdob. Jangan marah. Gitu. Itu minta diulang lagi. Nasihatin saya. Tetap jawabannya la tagdob. Jangan marah. Jangan marah. Sampai parot dadahu. Berulang-ulang nanya, berulang-ulang dijawab, tidak berubah, jangan marah. Berarti kita ambil benang merahnya, intinya sifat marah sangat-sangat tercela dan kita dianjurkan bisa mengendalikan. Kenapa? Dari sikap marah lahir berbagai macam kejahatan, dosa, dan kadang-kadang maaf. Orang bercerai, suami istri bercerai dipicu dari marah. Karena tidak bisa mempertahankan emosi di situ dan kemarahan. Yang sekarang sering terjadi dan belum pernah dan nggak pernah hilang kayaknya. Apa? Tawuran. Itu dia tawuran. Pemicu kan marah. Iya betul. Coba kalau ditahan masing-masing kan insya Allah lah aman gitu. Betul. Dan yang tawuran sekarang kan bukan di jalanan kan, di gedung DPR. Nah itu gitu. Pak, itu bukan marah Pak. Itu ada argumentasi. Tapi ujung-ujungnya emosi Pak. Bisa jadi yang namanya itu kursi Pak melayang. Oke lah. Dan Brothers, terima kasih pula sudah menyaksikan podcast Bright Indonesia di spesial program Kurma Kupasan Risalah Ramadan.
semoga apa yang tersampaikan oleh Bapak Usman bisa menjadi Amin, penyejuk ya Allah. di dalam Brightness menjalankan ibadah puasa. Dan tidak lupa saya Sam Sumantri bersama Ustadz Usman pamit undur, sampai ketemu lagi pada kesempatan yang sama, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.